Bapak Ibu, hamba Tuhan, para majelis gereja, dan juga para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam kebangkitan bagi kita semua. Selamat merayakan Jumat Agung maupun Minggu Kebangkitan Kristus di hari Paskah. Kita tahu bahwa wabah virus corona telah melanda seluruh dunia dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Wabah ini telah membawa goncangan yang besar terhadap seluruh sendi kehidupan manusia di muka bumi. Bukan hanya soal kesehatan, tapi juga dalam soal ekonomi, pendidikan, sosial, maupun di dalam keagamaan. Beberapa ahli mengatakan jikalau wabah ini terus berlangsung cukup lama, maka bisa merubah seluruh tatanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus berpegang teguh kepada iman kita. Kita tetap harus berpengharapan dan kita harus hidup di dalam kasih. Masa kita merayakan Paskah Kebangkitan di tengah-tengah situasi wabah ini, saya mengajak kita merenungkan 4 hal penting dalam peristiwa Paskah dan kita memberikan makna dalam situasi kita ini. Yang pertama adalah kita memulai Paskah dan masa perayaan Lent. Dan biasanya kita mengadakan ibadah Rabu Abu, di mana kita dioleskan di dahi kita tanda salib dari abu, yang menandakan bahwa memang manusia adalah manusia yang terbatas. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 14 dikatakan, sebab dia sendiri tahu siapa kita manusia. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dan karena itu di dalam perenungan kita, dalam situasi sekarang ini, bahwa ini mengingatkan kita sekali lagi memang kita adalah manusia yang terbatas, yang lemah, dan yang berdosa. Manusia sering merasa bahwa dia mempunyai segala kekuatan, kemampuan, dan kehebatan. Kita patut mensyukuri semua pencapaian-pencapaian kita maupun pencapaian manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Tapi wabah dan virus yang kecil ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita lemah dan terbatas. Karena itu, kita juga perlu menyadari satu hal yang lain, bahwa kita adalah sesama manusia di muka bumi ini. Seringkali manusia dipisahkan oleh sekat-sekat karena suku, bangsa, agama, kekayaan, pendidikan. Tapi di masa ini kita tahu bahwa kita berada dalam dunia yang sama, di bumi yang sama. Dan karena itu kita harus bersatu, saling menolong satu sama lain. Wabah ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita berada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, karena itu kita tidak terluput dari segala sakit penyakit, wabah, perang, dan lain sebagainya sebagai akibat daripada dosa manusia yang membawa konsekuensi kepada dosa dan kejatuhan manusia dan alam ini ke dalam dosa.
karena itulah kita perlu sekali merenungkan bahwa kita sungguh terbatas, dan karena itu kita perlu Tuhan kita. Yang kedua, perayaan Paskah membawa kita kepada perenungan yang sangat penting, yaitu Jumat Agung Yesus disalibkan. Dalam firman Tuhan dikatakan sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia dan menjalar kepada seluruh manusia di muka bumi ini tanpa kecuali satu apapun, melalui Adam kita jatuh ke dalam dosa dan kita berada di dalam kuasa dosa. Tentu kita tidak hidup di dalam pesimisme dan ketidakberdayaan. Tapi justru ketika kita menyadari keberdosaan kita, kita ingin mencari juru selamat dan penolong kita yang sejati. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari virus yang lebih ganas daripada virus corona, yaitu virus dosa yang sudah menjangkiti kita semua dan membawa kita kepada kematian jasmani maupun kematian yang kekal. Tapi di hari Jumat Agung kita tahu bahwa Kristus yang diutus oleh Bapa telah mempersembahkan dirinya menjadi kurban yang sempurna, yang cukup bagi seluruh umat manusia. Pengorbanan Kristus memberikan kepada kita pengampunan dosa, menebus kita dari hidup kita yang lama, dan membebaskan kita dari segala kutukan dosa, maut, dan kematian. Karena itu mari kita memaknai perayaan Jumat Agung ini juga sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan, penebusan, dan pembebasan dari darah Kristus. Kita tidak hidup di dalam ketakutan, tapi dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, mungkin ini yang sering kita lupakan, bahwa di antara Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan ada Sabtu Sunyi, di mana Yesus masuk merangkul kematian, berada di dalam kematian. Dan Yesus mengalami isolasi diri, terputus daripada Bapa dan terputus daripada kehidupan. Yesus dengan rela dan taat merangkul kematian itu agar dia bisa memberi kehidupan kepada kita. Yesus mengetahui keadaan manusia dan merasakannya. Kalau saat-saat seperti ini kita harus melakukan social distancing, physical distancing, isolasi diri, bahkan mungkin karantina karena virus corona ini. Tapi Yesus juga mengalami semua itu. Dan Yesus menerima di dalam ketaatan. Dia solidar dengan manusia melalui kematiannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, perenungan akan Paskah ini membawa kepada kita kepada puncak, yaitu Minggu Kebangkitan. Minggu yang tidak terduga oleh musuh-musuh daripada iblis dan segala anasir-anasirnya, bahwa Yesus sudah mati. Tapi tidak, pada hari ketiga Yesus bangkit kembali. Yesus dibangkitkan dan mengalahkan maut dan kematian, dan memberikan kehidupan kepada semua manusia yang percaya kepadanya dan mempunyai pengharapan yang kekal, bahwa
Maut sudah dikalahkan, kuasa dosa dan kematian sudah dipatahkan. Memang kita masih bisa mengalami kematian di dunia ini, tapi kematian itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Karena Kristus bangkit, maka kita juga bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, dan karena itu kita mempunyai kemenangan di dalam Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengajak kita semua untuk mengimani dan menghidupi kuasa daripada kematian dan kebangkitan Kristus, bukannya mengetahui tetapi juga mengalami persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan daripada Kristus. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang memberi kepada kita kemenangan di dalam Kristus. Sekali lagi saya ulangi, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan di dalam Kristus Tuhan kita. Karena itu, mari saya mengajak kita untuk mengarahkan hati, pikiran dan hidup kita bukan kepada kekhawatiran, kesulitan, ketakutan akan virus ini, tapi arahkan hati pikiran kita kepada Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit. Maka ada damai sejahtera daripada Kristus yang turun atas kita. Mari kita menyadari kerapuhan, keterbatasan, keberdosaan kita, karena itu kita tidak menyombongkan diri, tapi kita mau kembali mencari Tuhan. Mari kita menerima pengampunan, penebusan, dan pembebasan di dalam darah Kristus. Mari kita seperti Kristus juga tidak takut dengan kematian. Kita menjadi orang-orang yang solider terhadap penderitaan orang lain. Mari kita merayakan pengharapan di dalam Kristus yang sudah bangkit itu. Dan kita bukannya merayakan secara ritual, tapi kita menyebarluaskan pengharapan ini, pengharapan yang kekal kepada dunia sekeliling kita. Melalui belas kasih kepada orang lain, melalui perhatian, dan melalui memberitakan Injil keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian untuk melewati masa-masa yang sulit ini, dan kita akan mengalami kemenangan di dalam Kristus Tuhan kita. Lagu pujian yang biasa kita nyanyikan, dengan yakin kita mengatakan, kita pujikan kepada Tuhan sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Kristus hidup. Amin. Tuhan memberkati kita.